Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, amma ba'd. Para jamaah haji kolbu dan detolan, para muridin salikin rahimakumullah, atas izin guru-guru kita, mari kita bertawasul dan memohon ridhonya untuk mengaji kitab Tanbihul Mukhtarin, peringatan bagi orang yang tersesat, dan kita mengulas terhadap akhlak-akhlak yang perlu kita miliki, dan sudah kita mulai akhlak ini kira-kira 10 pertemuan, dan kita akan meneruskan pada pagi hari ini. Terlebih dulu mari kita bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan senantiasa berselawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Kita teruskan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafa'a bihima bi ulumiyya fid dharain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum, dan akhlak adab-adab yang dimiliki oleh salafus salih, para ulama-ulama tasawuf dan ulama-ulama yang soleh. Apa itu? Amaluhum bis sunnah, adalah selalu mengaplikasikan, mengamalkan bisunnah, yaitu sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW. Contohnya apa? Di sini disebutkan idza khatibu imro'ah, idza hitbah, apabila kita itu bahasa Jawanya nontoni. Ya, nonton itu orang mau dijodohkan, ya, antara seseorang dengan orang lain, bisa karena orang tuanya, bisa karena pihak ketiga akan menjodohkan. Orang menjodohkan itu namanya nontoni. Kalau sudah seneng pada seneng, itu sudah ngelamar, ya. Tapi sekarang itu orang yang lamar ya nontoni, ya. Sudah minta, sudah mempersiapkan tanggal harinya, karena sudah ada kecocokan lebih dahulu. Ini andaikan suasana masih seperti dulu, ya, masih salaf, masih tradisional, dijodoh-jodohkan, tidak kenal antara calon yang mempelai laki dan mempelai perempuan, belum kenal. Ini istilahnya masih khitbah. Apa yang harus dan boleh dijalankan? Syekh Wahab Asy'ari mengatakan fayarawna minhal wajha wal kaffain, boleh melihat wajah calon perempuannya dan kafaini, dan kedua telapak tangannya, boleh. Nah, ini ada sebagian orang yang pakai cadar-cadar itu kan wajahnya nggak boleh dilihat. Gimana kita akan seneng? Kita akan melihat dia akan menjadi calon kita kalau ditutup. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah, al-wajhu wal kafain itu boleh dilihat. Qala ba'dhum, dan sebagian ulama mengatakan wa yakunu dzalika bi ghairi syahwat, karena kedua tadi, telapak dan wajah itu tidak menjadi ghairu syahwat, tidak menimbulkan syahwat. Kalau cantik gimana?
ya bukan syahwatnya bukan karena hati, tapi itu syahwatnya nafsu. Ya, orang kalau ahli nafsu itu siapa saja kan disenangi. Ndak putih, ndak mancung, ndak pesek. Ini kalau sudah syahwat itu udah hantam kromo biasanya gitu. Jadi orang nontonin, orang melihat perempuan itu karena syahwatnya. Ada orang yang nggak punya syahwat karena wajah. Karena syahwat itu muncul ketika hati ketemu. Ya, pertama adalah pandangan mata, selanjutnya terserah Anda. Kan itu kan? Itu karena itu kayak aneh ya. Kayak iklan aja itu ya. Nah, pendek kata dalam Ahlussunnah boleh nontoni calon itu dengan melihat mata. Melihat wajah dan kedua tangannya. Li'annaha laysata bi mahallil istimta'i bihal'an, karena bahwasanya kedua hal tadi bukanlah objek untuk bercumbu sekarang. Tidak sekarang kok. Kamu ketemu pertama kok ingin bercumbu, itu nafsu. Ya, sekali ketemu, dua kali ketemu, belum ada pembicaraan sudah mengajak begitu, itu nafsu. Ada orang yang seperti itu, memang senengannya ngumbar nafsunya. Walakin jumhuru ala khilafihi li'idni syari' lahu fin nadhar. Karena ada juga ulama yang mengatakan itu tidak boleh. Nah, tapi mayoritas Ahlussunnah membolehkan dan mengizinkan, ya, lahu fin nadhar, mengizinkan untuk fin nadhar, melihat, nonton. Jenenge nonton ini kok enggak nonton? Nah, enggak mungkin. Nonton itu juga wajahnya kelihatan, tangannya 10 jari enggak? Nah, itu boleh. Karena itu dulu saya masih ingat, kalau keluarganya itu pihak perempuan itu biasanya calonnya, anaknya yang sudah waktunya dinikahkan itu bawa minuman, sambil nyuguhkan. Nanti yang laki sama keluarga yang laki lihat sambil nyuguhkan itu wajahnya, adabnya, perilakunya. Terus kesengsem, seneng, baru pembicaraan orang tua, baru melamar. Sebetulnya indah ya gitu ya kalau begitu ya. Ya, sekarang itu cascus ya. Ya, seneng langsung orang tua langsung dinikahkan. Nggak ada proses khitbah, nggak ada melamar, nggak ada pertemuan antar keluarga menentukan kapan harinya dan pelaksanaannya. Dan pelaksanaan bukan adatnya banyak, mulai midodaren, mulai mandi, macam-macam lah. Apalagi orang Jawa ya, Sunda juga sama, itu adatnya banyak banget. Saya lanjutkan. Wala yata'allalu ahadun bil haya, seorang mereka tidak menjadikan harus malu. Perempuan kan harus nikah. Saya enggak mau bawa minuman karena mau ditontoni. Ya enggak usah malu, ini namanya nyari jodoh kok. Ada dua Bapak sekalian, satu ini lagi ya. Fa inni fitarakin nadhari ma fajata fi khusul syuru', karena sesungguhnya dalam hal tidak melihat terkadang berbahaya bagi, ada keburukan, wajahnya bopeng kak, tangannya tidak lengkap kak, nanti begitu nikah baru kok nyesel. Nah itu tidak boleh, lebih baik di awal diramaikan. Idza lam tujibuhu, jika wanita tidak membuatmu kagum. Ya biasanya pandangan pertama itu kagum. Karena pandangan pertama itu adalah murni, karena itu tidak ada syahwat. Jadi cinta itu karena pandangan pertama, turun di hati ya. Dari mata turun ke hati. Tsumma idza ra'a ahadumul makhtubah, dan apabila seorang kamu itu sudah melihat maka makhtubah, maka perlu melamar. La yara minha illa biqadril hajah, maka beliau tidak bisa melihat dari wanita itu melainkan sekedar kebutuhan. Udah cukup lihat tok wajahnya.
Jangan besok sudah janjian, sudah seneng, besok saya ajak jalan ya Pak. Oh, jangan, itu sudah nafsu. Nah, maka dengan demikian, fa in alima min nafsi tughyan, lalu beliau jika mengetahui pada dirinya terdapat suka melampaui batas, fal yang dunal qadir, maka hendaklah engkau melihat wanita sekedarnya saja, ma'dzuni fihi, yang telah diizinkan. Diizinkan apa? Membawa minuman itu loh. Membawa minuman, senyumnya sudah kelihatan, silahkan Bapak. Nah, itu sudah dengar suaranya kan. Orang dulu orang tua itu bagus-bagus ya. Indah itu loh. Itu menjadikan cinta itu dibangun ketika sudah nikah. Jangan cinta dibangun sebelum nikah. Nanti sebelum nikah, setelah nikah tukaran terus nanti. Nah, jadi membangunnya itu setelah nikah. Wa yuwafidhu amruhu illallah ta'ala, dan beliau memasrahkan urusan dirinya kepada Allah. Yaudah, seneng, kapan dilamar, kapan ditentukan harinya. Aw ya'dhanu li imratin bi yasiku biha, atau beliau memberi izin kepada orang wanita melalui kepercayaannya. Nah, dia pihak ketiga mulai jalan ya. Tangduruha lahu bi hukmis niyabah. Pihak ketiga itu menerangkan keindahan perempuan itu ya, dengan ketentuan sebagai penggantinya. Dulu itu apa ya istilahnya, apa ya dulu ya, waktu nikah saya ada itu, masih menjalani itu. Saya nikah, terus si perempuan istri saya itu ada satu orang yang nemeni, apa ya dulu ini apa ya namanya ya, pengarih. Subhanallah, pengarih. Jadi pengarih itu kan masih mau tidur malam pertama kan takut lah, dia ada di luar itu pengarih lah ini. Ditemenin tapi di luar, tidak ditemenin di dalam kamar. Itu indah banget ya Allah. Astagfirullah, ya subhanallah ya itu. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang ketiga ini berarti dandan. Bahasa Jawa ini dandan. Dandan itu orang yang senang menjodohkan antara calon laki, calon perempuan atau sebaliknya. Ya, saya izin, bapak saya itu dandan, suka menikahkan banyak orang. Murid ketemu murid, orang tua. Pernah satu kali, ini just story ya, ini sekedar sejarah. Saya masih ingat namanya Pak Rahman. Dia hari ini, besok harus nikah, akad nikah. Yang perempuan berot, enggak jadi. Padahal undangan sudah berebah. Akhirnya apa? Bapak saya tuh nyari siapa calon perempuan yang mau dinikahkan. Akhirnya dapat juga, dan sampai sekarang cucunya mungkin lebih dari 15. Nah, jadi betapa indahnya ya pernikahan dulu itu ya. Dan Allah kalau sudah mengendaki pasti jadi. Di dalam Al-Quran itu ada dua. Ini tafsir ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayati an khalaqakum min anfusikum azwaja litaskunu. Wa min ayati an khalaqa. Khalaqa ini adalah yang Allah jadikan jodoh. Jadi manusia khalaqa min anfusikum, dari dirimu. Jadi kalau Allah mempertemukan, ya udah kamu nikah, enggak usah berpikir panjang. Wa ja'ala artinya sama. Khalaqa dengan ja'ala itu sama. Khalaqa yang menjadikan, ja'ala juga menjadikan. Wa ja'ala bainakum mawaddah sakinah, mawaddah warahmah. Jadi yang namanya jodoh itu Tuhan. Artinya litaskunu, cenderung. Hati itu tertambat, itu Tuhan. Pandangan pertama. Selanjutnya terserah Anda, gitu kan? Tapi wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah, menjadikan kasih sayang, cinta, rindu itu bukan Tuhan lagi. Itu kita. Jadi kalau kita tengkar dengan istri tengkar dengan suami, jangan panggil Tuhan. Itu karena Anda yang salah. Kita yang salah. Artinya sama, ja'ala dengan khalaqa itu sama. Cuma khalaqa itu adalah
hak prerogatif kreasi Tuhan. Tapi kalau ja'ala itu adalah kreasi manusia. Jadi kalau tidak tentram, tidak bahagia, jangan menyalahkan jodoh. Udah kok Allah sudah jodohkan. Yang tidak menjadikan kita mawaddah warahmah diri kita. Jadi kalau ada yang kita salah, jangan salahkan orang lain. Jangan salahkan dandan tadi. Jangan salahkan orang tua, tapi kita sendiri yang belum bisa menjadikan surgaku, keluargaku, baiti jannati. Gitu Bapak sekalian ya. Jadi mari kita membangun rumah tangga kita lagi dengan tajdidun nikah. Jadi kita jadikan rumah kita itu seperti kita nikah awal itu loh, ya senggolan. Masa tidur nggak senggolan ya, antara laki itu ya senggolan, buh tangan nih, buh kakinya. Nah, itu menjadikan hidup itu indah. Bapak sekalian saya teruskan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab fa'ulima anna man tarakan nadhara wa ta'allalu bil haya, maka dapat diketahui orang yang tidak melihat dan tidak bisa melihat langsung itu tadi karena pihak ketiga untuk menghindari ya malu, tapi sebaiknya boleh dilihat karena tidak boleh malu ketika ditontoni. Bahwa jahilun bisunnah, kalau orang berpendapat tidak menontoni khitbah itu tidak boleh melihat wajahnya, itu adalah apa? Jahilun bisunnah, orang yang bodoh dalam memahami sunnah. Jafit tub'i, lagi orang yang tabiatnya itu yang jelek. Wa inna haya'ahul ladzi ta'allalu bi tabi'in, dan sesungguhnya sifat malu dirinya itu beralasan dengan adanya alasan alamiah. Ya, la syar'i, bukan karena syariat, kalau syariat membolehkan. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahirabbil alamin. Ini cara khitbah. Cara kita melamar. Nah, Sabtu saya khitbah. Ada ponakan yang minta saya merundingkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ya dengan akhlak yang lain. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafima bi ulumiyah fitarin amin ya rabbal alamin. Wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum apa? Kasratu adabi ma'aman alamahum. Adalah orang yang punya adab keras, ekstra, beretika kepada siapa? Man alamahum, kepada gurunya, orang yang pernah ngajari. Meskipun suratun au ayatun minal Quran, meskipun gurunya itu ngajari hanya satu surat dan satu ayat saja di dalam Quran. Ingat Bapak sekalian, alif ba ta sa a i u ja ji ju a an ali a nal mu nil mu a an ali a. Itu dulu kan kita diajari oleh an in un tan tin tun ya. Dulu bapak saya tuh itu kalau ngajari tentang apa itu tajwidnya itu babam balibab nal mubnil mubabam balibab. Jadi idgham bisuna idgham bila huna izhar ifa ya, fafang, nah itu ifa, berngengeng itu ifa. Dari hanya satu kalimat itu saya bisa membaca Quran. Nah, jangan dengan tajwid. Itu enggak tahu ya caranya, bapak saya dulu dapat dari siapa ya, kok mudah sekali ngajarin tajwid itu. Sekarang itu ngajari tajwid kok sulit banget ya. Ada ini, ada itu, ada iqra, ada macam-macam. Kalau kita dulu kan turutan ya. Turutan itu mulai dari AIU sampai terakhir, baru watamat kalimatu rabbika itu kan sudah selesai, baru kita baca di surat-surat itu. Falam yazal ahadum yata'addabu ma'aman alamahu surah, maka salah seorang dari mereka tidak henti-hentinya kepada orang yang pernah mengajarkan surat itu, satu surat itu terus dihormati. Awil bab minal ilmi, dan itu karena apa? Ilmu. Satu surat, satu ayat
satu bab, mungkin satu juz, ya. Coba ingat-ingat Bapak Ibu sekalian, gurunya masih hidup enggak? Nah, kalau hidup kita harus menghormat. Kalau tidak, ya kita menghadiahkan Fatihah untuk beliau. Hatta innahu la yaqtiru yamurru alaihi raqiban, sampai beliau tidak mampu melewati, nyalip kalau ada gurunya itu. Wala yatazawwaju lahu mutalatun, dan dia tidak berani mengawini ya istri yang diceraikan oleh gurunya. Jadi murid itu nggak berani mengawini mantan istri, mantan punyanya gurunya, itu nggak berani. Sekarang itu kalau muridnya rebutan karo gurunya, Allahu Akbar, astagfirullah, malah rebutan. Walau syara min masayihil Islam aw min masahit thariq, meskipun termasuk gurunya pengajar-pengajar agama Islam, atau masayihil thariq, atau syekh thariqahnya. Jadi mursyidnya itu loh, istrinya digoda karo muridnya, nggak boleh ya. Istri saya jangan digoda, nggak boleh. Nah, apalagi yang goda murid itu nggak boleh. Itu nggak punya adab. Wa min jumlati adabi ma'al aidon, dan di antara jumlah etika mereka pada orang itu juga apa? Iftikoduhu bil yadaya wal kiswah, dan juga mengunjungi orang itu membawa hadiah-hadiah dan pakaian. Jadi kalau ketemu guru, bukan saya minta, naudzubillah, enggak. Ya, bawalah ini opak ini kemarin ya. Walaupun nanti saya bagi lagi, tapi itu cara menghormati guru. Tapi guru yang baik, guru yang tidak pernah berharap. Walahu, artinya kepada gurunya itu, li'ilayati wa mayyaldu bihi, untuk keluarganya juga dan orang yang bekerja di rumah ini, ikroman, dalam rangka memuliakan lahu kepada gurunya itu. Wakadil, ini maaf ya, ini bukan berarti bagaimana berhubungan dengan saya, tidak. Tapi ini ya, saya hanya membaca kitab. Wa qala al-mu'allif wa kadzalika min akhlaqihim adamul bukhli ala faqih. Begitu juga di antara akhlak mereka tidak pelit kepada guru-gurunya faqih yang ngajarinya. Alladzi yu'allimu atfaluhumul Qur'an, yang mengajari mereka kepada anaknya juga. Artinya anak kita jadi anaknya siapa? Ya kan? Maka kita menghormat kepada gurunya. Itu loh Bapak sekalian, dulu kan biasa ya naik kelas, bawa ngambil rapot, nanti bawa sesuatu, nanti disebelakasikan, itu adab, itu bagus. Bukan berarti gurunya minta, tidak. Tapi itu cara kita sebagai orang tua menghormati guru itu karena anak kita diajari oleh guru itu. Walaistaksiruna alai syai'an yu'tonahu lahu fid dunya. Mereka tidak menganggap memberikan sesuatu itu merasa berat, enggak. Ya, itu urusan dunia kok. Oh, saya sudah ngasih banyak, enggak boleh. Karena memang apa arti pemberian kita daripada dibandingkan dengan ilmu yang diberikan guru kita kepada kita atau guru kita kepada anak kita. Maka dengan demikian itulah yang adab yang perlu kita lakukan. Ini seperti yang dilakukan oleh kisah Syekh Ibnu Abu Yazid Al-Quraimi. Ya, di dalam pemilik kitab Ar-Risalah juga menyebutkan itu kepada gurunya, anaknya. Beliau kalau dalam saat tertentu memberikan apa? Mi'atan dinar, memberikan 100 dirham. Dinar ya, untuk diberikan. Nah, maka dengan demikian, maka Bapak Ibu sekalian,
Faqala lahu faqih, lalu guru berkata pada beliau, ana ya sayyidi ma'amiltu syai'an astakhika bihi hadza kulluhu. Saya wahai tuanku tidak melakukan suatu pekerjaan yang saya butuh itu. Artinya gurunya itu juga membutuhkan, kadang-kala diberikan lagi. Kalau ditolak, orang yang memberikan kita tolak, kan tersinggung juga kan? Betul ya? Saya itu ya Allah. Ya udah enggak usah bicara dulu. Faqala qaul syekh walahu min indahi ila faqih akhar, maka setelah itu diberikan kepada guru itu kepada guru lainnya. Karena gurunya itu sudah punya, sudah kaya. Maka pemberian itu diberikan. Ya, saya itu kalau ngaji di luar itu orang salam itu ngasih duit itu. Entah 50.000, entah 100.000, entah banyak. Saya tolak mesti tersinggung. Akhirnya ini saya terima. Terus terakhir saya kasihkan ke pondok lagi. Ini untuk sedekahnya para murid-murid untuk kepentingan pondok. Bukan karena uang 50-100 ribunya, tapi menghormat karena saya sudah ceramah, kemudian memberikan sesuatu, ya kan? Tapi yang baik kita terima untuk kita berikan. Terima kasih. Diterima, terus dikasihkan kepada kepentingan perjuangan. Gitu Bapak sekalian ya. Jangan masukin tuk. Enggak, jangan. Itu kurang pas. Apalagi orang yang mampu. Ya, dai-nya, kiainya mampu kok. Gitu. Jadi lebih baik kita terima untuk diberikan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Qultu, ya Imam Sya'rani mengatakan waqad amiltu ana hadzal khuluqi bihamdillah ta'ala ma'a faqihi Syekh Hasan Al-Khalabi rahimahullah. Sungguh pernah saya mengaplikasikan akhlak ini dan saya lakukan pada guru saya, kata Syekh Abdul Sya'rani tadi, kepada gurunya namanya Hasan Al-Halabi. Saya pernah memberikan pakaian kepada beliau, anak-anak beliau hingga beliau meninggal dunia. Ya, dia itu kan sarung ya. Sarung saya itu numpuk ya Allah. Tapi kan tidak bisa ditolak. Ya, dengan segala merek itu ya. Ya nanti kalau ada tamu lagi memang saya bagikan lagi. Bu, kapan saya makainya? Kan tidak mungkin saya pakai. Walam aro anni kumtu biwajhi haqihi rahimahumullah. Namun saya tidak pernah menganggap bahwa diri saya itu telah menunaikan kewajiban saya atas beliau. Enggak sebanding. Jadi Syekh Wahab Asy'arani kepada Guna Hasan Halabi selalu memberi kalau ketemu, tapi itu bukan enggak ada apa-apanya dibandingkan ilmunya yang telah diberikan kepada saya, kata si Syekh Abu Asy'arani ini. Waqad kuntu marron yauman ma'as Syekh Samsuddin Ad-Dimyati rahimahullah ta'ala fi sinati thamanin asrata wa tis'atihi. Saya pernah, ini cerita dari Syekh Abdul Wahab Sya'rani, saya pernah berjalan dengan guru lainnya Syekh Samsuddin Ad-Dimyati, ya kira-kira di tahun 918 Hijriah. Pada saat tertentu Syekh Samsuddin melihat orang yang buta dan dituntun oleh putrinya. Fanazala Syekh min ala dabbidhi, kemudian dari tunggangannya itu Syekh Samsuddin tadi berhenti. Wa qabbala yadahu, kemudian orang yang buta tadi dicium tangannya. Wa ma satuhu tawilan, dan belum menuntun berjalan laki-laki itu dengan jarak yang jauh. Jadi dituntun. Ya kira-kira setelah lama dituntun, izin Kiai saya mau jalan lagi. Siapa ternyata guru, siapa orang buta tadi? Ya setelah beliau kembali, maka saya bertanya kepada beliau, Sa'al tahu anhu, kemudian murid lakinya tadi bertanya, siapa itu Syekh? Kemudian beliau berkatakan, rajulun qara'tu alaihi wa anna sabiyun
syai'an minal Quran, ini adalah guru saya ketika saya kecil, saya sobiun ketika saya masih kecil, dan syai'an minal Quran, saya diajari Quran. Kalau sekarang itu kan naik mobil ya jalanan, naik sepeda motor jalan aja, padahal itu ada guru. Kalau dulu kan enggak, lewat di rumahnya guru aja sepedanya itu dituntun. Zaman dulu kan gitu. Ya, untuk menghormat. Sekarang enggak ya. Ada gurunya ya lewat aja. Fala aqdiru amru alaihi, sehingga saya tidak mampu berjalan melewati beliau, wa ana raqibun, sedangkan saya dalam keadaan berkendaraan. Jadi berhenti dulu, turun dulu. Maka Syekh Syamsuddin tersebut diberikan dari jabatan karena apa? Padahal Syekh Syamsuddin tadi itu mazkurah karena qad u'ti minal jah, sudah jadi pejabat, wa itiqad, dan dia mempunyai kepercayaannya tinggi, wal ilmunya tinggi, wasolih, orangnya solih, indal muluk, dan dia adalah menjadi kepercayaan di pemerintahan. Faman dunahum, bukan itu yang dicari menurut Syekh Syamsuddin. Saya enggak butuh kepercayaan, hanya saya butuh menghormati guru saya. Karena guru itulah yang bisa menjadikan kita itu. Karena itu menyebut guru digugulan ditiru. Guru, ya. Malam naro ahadum u'tiya mislahu, akan sesuatu yang Imam Sya'rani tadi belum mampu melihat seorang pun seperti ini min akrohnya terhadap teman-temannya. Apalagi sekarang nggak laku itu, gurunya malah digoda, ya. Hatta inni ra'aitu baidal qasraini yauman, sampai bahwa saya pernah melihat beliau ada di antara gedung pada suatu hari, wan nasu, dan sementara masyarakat yazdahimuna alaihi litakbili yadahi, sampai merebut mencium tangannya Syekh Syamsuddin tadi, saking terkenalnya, saking jadi ulama besar, tapi beliau kalau temu guru mesti berhenti, mesti cium tangan. Nah, itu adab yang perlu kita tiru, bagaimana kita bisa menjadikan guru itu adalah, basa Jawa ini pepunden, ya, jadi yang kita puji. Nah, pada contohnya beliau sampai orang rebutan, kalau sudah rebutan itu surbanya itu dikebut-kebutkan gitu aja orang sudah seneng, ya. Wa mal yasul ilahi, kalau orang tidak berhasil salaman, nasara rida'u wa khadafu alaihi, surbanya dikebut-kebutkan itu orang sudah seneng, sudah megang surbanya, dan itu menjadi bagian dari hormatnya kepada guru. Itu contoh. Hingga kain selendang itu hatta yusibu min thiyabi syekh, kemudian selendangnya itu dikebut-kebutkan, tsumma yasiru yutaqabbalu dzalika rida, kemudian ia mencium selendangnya itu. Nyium selendangnya itu sama dengan menghormat gurunya. Kama ya'mulun nas, itu boleh, ya. Kenapa? Seperti halnya bikiswatil Ka'bah. Kiswah Ka'bah itu juga begitu. Kalau sudah tipu orang kan pegang-pegang, nah, apalagi membawa pulang, ya. Sewaktu kiswah itu melewati di kota-kota seperti Kairo. Nah, dengan demikian faradau ta'ala an ahlil adab, maka semoga Allah meridhoimu wahai murid-murid ngaji kolbu ini, ya, ahlil adab yang memiliki adab. Al adabu fauqal ilmu. Adab itu adalah lebih tinggi dari ilmu. Fa'lam ya akhi, ketahuilah itu semua wahai saudara saya, dzalika, adab seperti itu, wa aqdar bihim, maka sebaiknya engkau mengikuti cara beradab seperti itu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Demikian ngaji kita pada pagi hari, dua adab yang perlu kita miliki, dan ini menjadi adab keseharian kita. Akhirul kalam, alhamdulillah, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.